Selamat Hari Laut Sedunia ataupun World Oceans Day bagi Indonesia. Salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dengan luas laut sepertiga dari total wilayah Indonesia, sayang memang. Potensi salah satu hasil laut yaitu produksi perikanan misalnya, kurang dari seperempat potensi perikanan secara total. Namun belakangan sektor perikanan seolah bangkit dan mulai berpoles diri. Benarkah tangan dingin Menteri Susi berkontribusi bagi kebangkitan sektor perikanan RI, kebangkitan ekonomi bahari RI? Saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat ketika bangkit artinya kita memiliki sebuah potensi. Kata kebangkitan itu menggugah semangat. Karena ketika seseorang bangkit pasti ada aspek ataupun juga ada dampak yang sangat positif sehingga kita perlu bangkit. Apa itu? Ini dia. Indonesia dengan laut yang terbentang sangat luas. Dari barat hingga ke timur Indonesia, kita harusnya merupakan salah satu memang yang kaya, tidak hanya produksi, tidak hanya ekspor, tapi juga memiliki kekayaan gizi yang sangat baik ketika itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Surga ikan dunia, Indonesia adalah salah satunya. Selain negara-negara lain seperti Kanada, Norwegia, dan lain sebagainya adalah negara-negara kompetitor kita dengan garis pantai panjang, kemudian produksi laut yang sudah lebih baik. Tapi ini adalah beberapa komoditas olahan atau komoditas unggulan untuk ikan di Indonesia. Kita lihat bersama. Untuk tuna misalnya merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia untuk ekspor. Kita lihat kita mencapai 720 juta tampaknya untuk tuna untuk ton ataupun juga 720 ribu ton untuk tuna saja. Dan kemudian bila kita ke selanjutnya ada juga kakap. Jadi ini ikan-ikan yang memiliki gizi sangat baik dan merupakan salah satu favorit ya masyarakat di dunia karena selain gizinya juga tampaknya habitat laut tempat mereka besar ataupun juga hidup itu membuat ada sesuatu yang spesifik kaidah ataupun juga kandungan-kandungan yang ada dalam ikan tersebut. Ini data hingga tahun 2014, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Kita lihat untuk tahun 2014 bagaimana dengan rajungan, ini juga menjadi salah satu komoditas favorit dan salah satu juga tempat ataupun juga negara destinasi utama ekspor Indonesia itu seperti Asia misalnya adalah Jepang. Kemudian juga jangan salah juga ada ke Timur Tengah. Kemudian hingga ke Afrika. Tapi angka sekarang harusnya tidak membuat kita berpuas diri karena kita yakin betul potensi yang luar biasa. Kita lihat potensi perikanan kita rata-rata produksinya harusnya bisa 65 juta ton per tahun. Tapi yang saat ini terrealisasi itu hanya sekitar 14 atau 15 juta saja. Jadi hanya sekitar 22% saja hingga tahun 2015 kita bisa mengoptimalkan hasil tangkapan ataupun juga ikan yang ada di Indonesia. Tapi ini menjadi salah satu titik tolak yang cukup baik untuk kita menuju sebuah kebangkitan sektor perikanan dan ekonomi bahari Indonesia. Kita lihat bagaimana tren ekspor ikan Indonesia. Kita lihat angkanya terus mengalami kenaikan 2011 yang paling signifikan ya kita lihat nih 2012 2013 kemudian trennya itu konsisten naik. Kalau kita bicara tren ketika itu naik maka itu akan sangat baik kita mempertahankannya. Tapi jangan sampai slip ya. Tapi salah satu yang paling berkontribusi utama adalah aktivitas moratorium ya. Moratorium melalui peraturan IUU yang diimplementasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tampaknya sangat signifikan mendorong ekspor kita juga harusnya lebih baik karena kita punya produksinya tinggi, artinya berbanding lurus juga dengan ekspor kita selain juga memenuhi kebutuhan domestik. Kita ke slide selanjutnya untuk melihat bahwa memang bekerja sama dengan University of California Santa Barbara kemudian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin melihat apa sesungguhnya yang dibutuhkan sehingga kebijakan apa yang dibutuhkan sehingga lebih konsisten dan lebih melaju lebih kencang lagi untuk sektor perikanan Indonesia menuju sebuah potensi ekonomi yang lebih baik. Kita lihat menurut hasil risetnya, jadi harus ada sinergi antara sektor-sektor yang ada di plasma ini, yaitu lembaga pemerintahan harus connect nanti ke perbankan. Misalnya apa? Contohnya, untuk nelayan-nelayan yang ingin membutuhkan dana ataupun modal ketika mereka melaut untuk membuat perahu ataupun membuat apapun kebutuhan mereka, maka lembaga pemerintah harus mempercepat akses ke perbankan misalnya, itu salah satu contoh. Kemudian asosiasi pengusaha juga harus saling bersinergi, kemudian LSM dan juga perguruan tinggi untuk membantu dengan riset-riset mereka. Sehingga dari riset ini menjadi salah satu titik tolak yang cukup baik untuk mengembangkannya menjadi sebuah praktek yang positif.
Lalu kita lihat juga bagaimana keuntungan kebijakan UU Fishing 2014. Menurut kajian yang dilakukan oleh University California of Santa Barbara bersama dengan KKP menunjukkan ini menghasilkan sebuah angka yang menarik bahwa eksploitasi perikanan ternyata sudah berkurang 25%. Jadi yang kalimat yang sangat spesifik gitu ya, itu kapal siapa? Saya tenggelamkan gitu sambil nunjuk gitu ya. Itu kan khas banget Ibu Susi itu ya, dimimkan. Tapi itu ternyata cukup positif dan ternyata efeknya cukup berasa gitu karena 25% eksploitasi perikanan di Indonesia berkurang. Dan jangan lupa negara-negara yang berbatasan dengan kita, Filipina, kemudian misalnya Thailand, mereka itu mengalami pengurangan ataupun penurunan produksi ataupun juga penghasilan tangkapan laut ketika kita sudah begitu galak gitu untuk menyatakan lu nggak boleh masuk perairan gue. Yang di sana aja kan punya lautnya kan dia kecil ya, Indonesia kan lebih luas gitu. Ini hanya dibutuhkan sebuah konsistensi dan keberanian, dan ketika itu diimplementasikan hasilnya kita lihat sendiri, eksploitasi perikanan kita berkurang. Lalu kita lihat selanjutnya adalah proyeksi masa depan perikanan Indonesia. Ini penting untuk menjadi sebuah blueprint kita akan kemana, kita akan bawa kemana ekonomi bahari kita. Kita lihat apabila itu diimplementasikan, UU itu konsisten terus dilakukan, dan jangan lupa dilengkapi juga dengan perbaikan ekosistem ya. Jadi lingkungan yang membaik itu juga cukup penting, jadi ekosistem dibuat lebih baik. Kemudian jangan lupa juga teknologi itu harus dibarengi. Jadi jangan juga kita kalah teknologi. Nelayan-nelayan kita hanya nelayan tradisional yang hanya nangkapnya pakai jelato yang segala macam. Tapi kita pergunakan teknologi yang mutakhir, kemudian SDM-nya juga bisa dibina sehingga bisa menjadi nelayan yang memang memiliki penghasilan ataupun juga tangkapan yang optimal gitu. Jadi selain kita punya ekonomi yang baik, masyarakat pesisir juga harusnya memiliki perbaikan kesejahteraan. Populasi cakalang kalau misalnya tanpa moratorium, kita lihat ini moratorium ya, itu bisa turun 52%, kemudian juga turun 29%. Kalau misalnya tanpa moratorium. Tapi kalau misalnya kebijakan tidak direformasi, maka itu bisa ataupun juga kebijakan anti UU Fishing itu dengan reformasi menaikkan 25%. Tapi jika reformasi dilakukan dengan konsisten, pada tahun 2050 misalnya biomasa ikan akan naik sangat fantastis 224%, kemudian tangkapan ikan bisa naik 100% dari saat ini. Anda bayangkan. Kemudian keuntungan ekonominya ini yang menjadi sasaran kita adalah 3,7 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahkan itu pasti akan sangat berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, bagi anggaran ataupun juga bagi pendapatan negara. Jadi sangat penting ketika kita memboost sektor perikanan karena kita udah punya potensinya, lautnya udah ada, ikannya udah ada, hanya bagaimana kita mengelolanya hingga menjadi sesuatu yang lebih positif. Dan meme yang tidak makan ikan saya tenggelamkan itu sebenarnya syarat dengan filosofi gitu, bahwa harusnya kita sadar kita ini adalah bangsa yang kaya. Kita tinggal ke laut, kita dapat ikan, kemudian didistribusikan, kita makan, kita bergizi gitu. Sesederhana itu. Selain itu melimpahnya produksi ikan juga bisa kita ekspor. Jadi selain kita sehat juga kita bisa dapat uang dalam jumlah besar. Yang utama adalah bagaimana pengelolaannya, bagaimana kita bisa membuat sebuah manajerial yang bermanfaat tidak hanya bagi anggaran ataupun pendapatan negara, tapi juga kesejahteraan masyarakat yang bermain di sektor perikanan tersebut. Siapapun, baik pengusaha maupun juga nelayan kita. Satu kata yang harus tidak kita lupa adalah Jaleveva Jayamahe. Di laut kita jaya.